Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafa Alianur Malita, NIM 202111243 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah kelas 3G. Di sini saya akan menjelaskan tentang ta'arud al-adilah atau yang bisa disebut dengan perbenturan antar dalil hukum. Pengertian ta'arud al-adilah. Apa sih ta'arud al-adilah itu? Menurut Abdul Wahab Khalaf, secara bahasa, ta'arud berarti bertentangannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, ta'arud adalah bertentangnya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Ta'arud al-adilah bisa diilustrasikan dengan adanya dua buah dalil hukum. Di samping itu, kedua dalil ini pun menghendaki sebuah hukum yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya pada satu waktu yang sama. Untuk lebih mudahnya, ta'arud mempunyai 5 ketentuan, yaitu yang pertama, adanya dua dalil. Kedua, keduanya memiliki martabat yang sama. Ketiga, keduanya berbeda. Ketentuan ta'arud yang keempat yaitu berkenaan dengan masalah yang sama. Yang kelima, menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Macam-macam ta'arud al-adilah. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah perbenturan antara dua dalil yang qat'i, yaitu pendapat pertama, pendapat terbanyak di kalangan ulama menyatakan bahwa antara dua dalil yang qat'i tidak mungkin terjadi pertentangan. Alasannya adalah karena setiap dalil yang qat'i mengharuskan adanya hukum, yaitu hukum madlul. Bila dua dalil qat'i bertenturan, berarti kedua dalil tersebut menghendaki dua buah hukum yang saling bertentangan. Tentu saja hal ini tidak mungkin terjadi. Pendapat kedua, ada ulama yang berpendapat bahwa memungkinkan bertemunya dua dalil qat'i yang saling berbenturan. Masing-masing dalil tersebut dipegang oleh ulama yang memandangnya sebagai dalil qat'i. Ada pula perbedaan pendapat yang terjadi mengenai masalah perbenturan dua dalil yang bersifat zani, yaitu pendapat yang pertama, sebagian ulama menolak terjadinya pertentangan antara dua dalil yang zani, sebagaimana tidak bolehnya berbenturan dua dalil yang qat'i. Pendapat yang kedua, golongan lain membolehkan terjadinya pertentangan dua dalil yang zani, karena tidak ada halangan bagi pertentangan tersebut selama terbatas pada dalil yang bukan qat'i. Nah, lantas apa sih yang dimaksud dengan dalil qat'i dan dalil zani? Dalil qat'i yaitu dalil yang mempunyai kekuatan hukum yang meyakinkan. Sedangkan dalil zani yaitu dalil yang kekuatan hukumnya tidak meyakinkan. Solusi atas perbenturan dalil hukum. Solusi atas perbenturan dalil hukum atau ta'arud al-adilah yang pertama yaitu mempertemukan kedua dalil yang diperkirakan berbenturan sehingga tidak terlihat lagi adanya perbenturan. Tawaran ini disebut taufik. Solusi yang kedua, jika dua dalil tersebut berbenturan, satu di antaranya bersifat umum dan yang lainnya khusus, maka jalan keluarnya dengan melakukan taksis. Taksis yaitu pengkhususan
yang membuat dalil khusus diamalkan untuk mengatur hal yang khusus menurut kekhususannya, sedangkan yang umum diamalkan menurut keumumannya. Solusi yang ketiga yaitu, jika dengan jalan kompromi dalil masih bertentangan, maka diusahakan setidaknya satu di antaranya diamalkan, yang satu lagi ditinggalkan. Solusi yang keempat, sebagai langkah terakhir, tidak dapat dihindarkan kedua dalil itu untuk ditinggalkan, jadi tidak diamalkan keduanya. Dalam memutuskan mengamalkan satu di antara dalil dan meninggalkan satunya lagi, terdapat 3 opsi, yaitu opsi yang pertama, diteliti secara pasti sebab nuzul atau sebab urut kedua dalil tersebut. Caranya yaitu, dalil yang datang lebih dahulu dihapus dengan dalil yang datang kemudian. Upaya ini bisa juga disebut dengan nasakh. Opsi yang kedua, jika tidak bisa dikompromikan dengan cara nasakh, maka dilacak mana yang lebih kuat untuk diamalkan di antara kedua dalil tersebut. Opsi yang ketiga, jika masih tidak bisa dipertemukan, maka menggunakan metode takhir. Takhir yaitu memilih salah satu di antara dua dalil yang berbenturan. Dalam solusi tidak menggunakan kedua dalil terdapat 2 pilihan, yaitu yang pertama tawakuf. Tawakuf yaitu ditangguhkan sambil menunggu kemungkinan adanya petunjuk lain untuk mengamalkan salah satu di antara keduanya. Pilihan yang kedua yaitu tasakut. Tasakut yaitu ditinggalkan sama sekali dan mencari dalil ketiga untuk diamalkan. Adapun penyelesaian ta'arud al-adilah atau perbenturan dalil hukum menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah. Menurut Hanafiyah terdapat 4 cara, yaitu yang pertama nasakh. Dari metode nasakh ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nas tersebut, dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya menasakh yang terdahulu. Yang kedua, tarjih. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari 2 dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Apabila 2 dalil yang bertentangan sulit dilacak sejarahnya oleh seorang mujtahid, maka mujtahid tersebut harus merajihkan salah satu dalil ketika memungkinkan. Yang ketiga yaitu al-jam'u wa al-taufiq. Al-jam'u wa al-taufiq yaitu mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Metode terakhir yaitu tasakut al-dalilain. Tasakut al-dalilain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Hal ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan ketiga cara yang telah disebutkan. Menurut Syafi'iyah terdapat 4 cara. Yang pertama yaitu al-jam'u wa al-taufiq. Caranya yaitu menyelesaikan 2 dalil yang bertentangan dengan mengompromikan kedua dalil tersebut. Ketika memungkinkan untuk mengompromikan, maka sudah seharusnya keduanya diamalkan dan tidak boleh mentarjih salah satu antara keduanya. Cara yang digunakan untuk mengompromikan kedua dalil tersebut ada 3. Yang pertama, membagi kedua hukum yang bertentangan. Kedua, memilih salah satu hukum. Ketiga, mengambil dalil yang lebih khusus.
Cara yang kedua yaitu tarjih. Tarjih yaitu menguatkan salah satu dalil. Cara yang ketiga, nasakh. Nasakh yaitu membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian. Cara yang terakhir yaitu tasaqut ad-dalilain. Tasaqut al-dalilain yaitu meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.